Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia sumber pengharapan kita. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Engkau masih ada buat kami Tuhan. Kami percaya kepadamu sebab Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Setiap langkah kami Bapa selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Bapa dalam surga, kami akan mulai ibadah kami. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita, sumber pengharapan kita. Amin. Setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu. Kehadiran-Mu, anugerah yang memagari hidupku. Bersama-Mu selalu, damai dalam hatiku. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku, Tuhan. Setiap langkahku, setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu. Kehadiran-Mu, anugerah yang memagari hidupku. Sinar-Mu memelukku, hatiku pun berseru. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku. Kau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah,
berlalu, damai dalam hatiku, sinarmu memelukku, hatiku pun berseru. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa, Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa, Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku. Hanya Kau sumber pengharapanku, hanya Kau sumber pengharapanku, Tuhan. Kau sumber Tuhan yang bersama kami, Engkau berjalan bersama kami, berjalan bersama kami. Karena itu kami tidak takut. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, Tuhan. Tangan pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Engkau Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, tak gentar Tuhan, sebab Allahku bersama kami. Engkau Tuhan yang
mengucap syukur Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini Tuhan, seakan-akan kami berjalan dalam lembah yang kelam. Tapi satu hal yang kami percaya, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Satu hal yang kami percaya, kami punya Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup membawa kami tinggi, terbang tinggi Tuhan. Melewati setiap permasalahan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan lewat firman-Mu sebentar yang kami dengarkan akan semakin menguatkan kami Bapa. Bahwa Engkau Allah selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga firman Tuhan yang diberitakan sebentar memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Shalom saudara, saya ucapkan selamat pagi buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur kalau kita semua dalam keadaan sehat. Saya juga bersyukur kalau kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menjadi Orang Kristen yang Memiliki Kerohanian yang Sehat. Menjadi orang Kristen yang memiliki kerohanian yang sehat. Mari kita buka ayat nats kita pada pagi hari ini di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Doa yang sama saya ucapkan kepada kita semua pada pagi hari ini, supaya saudara-saudara yang mengikuti ibadah online, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, memiliki tubuh, memiliki jasmani, memiliki kerohanian yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Saudara, banyak orang tahu bagaimana caranya memiliki tubuh yang sehat. Banyak orang sudah mengerti bagaimana caranya memiliki jasmani yang sehat. Tapi tidak semua orang bisa mengerti. Tidak semua orang tahu bagaimana caranya memiliki kerohanian yang sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki kerohanian yang sehat di dalam kehidupan ini. Yang pertama saudara, agar kita memiliki kerohanian yang sehat, yang harus ada dalam kehidupan kita adalah tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita buka ayatnya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Saya bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan mengisyaratkan kalau kita ingin memiliki kerohanian yang sehat, maka tidak boleh kita menyimpan kegeraman, tidak boleh kita menyimpan pertikaian, tidak boleh menyimpan kepahitan, tidak boleh menyimpan fitnah di dalam kehidupan ini, juga tidak boleh menyimpan kejahatan saudara. Hal-hal seperti ini harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Menyimpan kejahatan, menyimpan kegeraman, menyimpan amarah, sama halnya dengan menyimpan sampah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua tahu sampah akan membuat tubuh menjadi tidak sehat. Begitu pula dalam kerohanian kita. Dengan kerohanian kita saudara, kita tidak akan memiliki kerohanian yang baik ketika sampah-sampah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin memiliki kerohanian yang sehat kalau sampah kegeraman, sampah amarah, sampah pertikaian, sampah kejahatan masih ada di dalam kehidupan ini saudara. Oleh sebab itu, buang segera jauh-jauh sampah itu dalam kehidupan kita, supaya tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, rohani kita menjadi rohani yang sehat. Dan saudara-saudara yang terkasih, menyimpan kegeraman, menyimpan amarah, menyimpan sakit hati, membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan kegeraman, orang yang menyimpan amarah, sama saja dengan menyimpan dosa. Dan firman Tuhan mengatakan dosa kita yang membuat doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Hari ini, kalau kita rindu doa kita didengar oleh Tuhan, mari buang sampah-sampah itu dalam kehidupan kita, supaya kita menerima jawaban dari Tuhan. Kita menerima sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita buka satu ayat di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, saya bacakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, ayat ini jelas berkata bahwa yang membuat Tuhan tidak mendengar segala doa-doa kita, segala permintaan kita adalah dosa kita. Oleh sebab itu mari kita buang jauh-jauh semua hal-hal yang tidak baik, semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah dari kehidupan kita. Buang semua sampah supaya doa kita tidak terhalang oleh itu semua, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita memiliki kerohanian yang sehat? Bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup rohani yang sehat-sehat saja? Yang kedua, jangan merencanakan sesuatu yang jahat. Jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan ini, saudara. Mari kita buka ayatnya di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Amsal pasal 3 ayat 29, saya bacakan. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Ini berbicara tentang menjaga hati. Mari kita jaga hati kita, supaya hati kita tidak merencanakan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan ini. Mari kita jaga kekudusan hati kita, supaya hati kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang kekudusan bukan hanya berbicara mengenai perzinahan. Berbicara tentang kekudusan bukan hanya berbicara tentang percabulan, bukan hanya berbicara tentang kemaksiatan, saudara. Berbicara tentang kekudusan juga berbicara tentang menjaga hati. Kalau kita ingin hidup kita kudus di hadapan Tuhan, mari saudara-saudara yang terkasih, kita jaga hati kita dengan baik, dengan tidak merencanakan sesuatu yang jahat. Ingat, sesuatu yang jahat itu selalu asalnya dari kuasa iblis. Sesuatu yang jahat itu berasal dari iblis, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita merencanakan yang jahat, itu sama dengan kita merencanakan rencana iblis di dalam kehidupan kita. Buang jauh-jauh di dalam kehidupan ini. Skip itu dari dalam kehidupan kita, saudara. Supaya apa? Supaya hati kita tetap terjaga dengan baik. Supaya hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati kita dengan baik? Dengan menjaga hati, saudara-saudara yang terkasih, hidup kita akan lebih tenang. Dengan menjaga hati kita dari sesuatu yang jahat, hidup kita tidak akan gelisah, saudara. Saudara-saudara, orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik, hidupnya pasti gelisah. Hidupnya pasti tidak tenang. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, mau beraktivitas, hidup kita harus tenang terlebih dahulu. Supaya aktivitas kita, supaya pekerjaan kita, supaya sesuatu yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang optimal di dalam kehidupan ini, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita jangan merencanakan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Miliki hati yang kudus, jaga baik-baik, dan kita akan lihat kerohanian kita semakin hari semakin sehat di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya hidup kerohanian kita menjadi hidup kerohanian yang sehat? Yang ketiga, perbanyak ucapan syukur. Kita harus mengucap syukur, saudara. Kalau kita mau memiliki kerohanian yang sehat, kita harus mau mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita buka ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, supaya kita bisa mengucap syukur, yang harus kita lakukan adalah jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sekali lagi saya katakan, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Rumput tetangga selalu lebih hijau, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus belajar untuk mengucap syukur terhadap apa yang kita miliki. Mengucap syukur terhadap apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan selalu mengeluh. Jangan selalu menggerutu, saudara. Mengucap syukurlah terhadap pemberian Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan ini. Ada satu survei di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa orang yang mengucap syukur hidupnya lebih tenang. Orang yang mengucap syukur tidurnya lebih nyenyak, saudara. Orang yang mengucap syukur makannya lebih enak. Dan orang yang mengucap syukur, sistem imun, sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam hidupnya bekerja dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita menghadapi virus COVID-19. Kita perlu sistem imun yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu yang kita perlukan, mari hari ini kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, sistem imun kita bekerja dengan lebih baik, saudara. Dengan mengucap syukur, tubuh kita, jasmani kita, terlebih rohani kita, menjadi jasmani dan rohani yang sehat bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari belajar mulai hari ini mengucap syukur senantiasa buat segala hal. Mengucap syukur walaupun kita menghadapi persoalan, mengucap syukur walaupun kita menghadapi masalah. Karena apa yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, itu baik adanya. Mengucap syukur senantiasa, dan kita lihat berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Kesehatan jasmani dan rohani Tuhan beri di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi, buat berkat Tuhan, buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan ini. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online pada hari ini Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam kesehatan kami, di dalam setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami yakin dan percaya berkat yang terbaik akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, buat saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan lemah Tuhan, di dalam keadaan kekurangan Bapa. Kiranya Tuhan tolong berikan kesembuhan, berikan kesehatan, berikan berkat-berkat-Mu secara melimpah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkaulah Tuhan pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mengucap syukur buat apa yang telah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Buat pemeliharaan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan, kiranya Kamu tolong. Jaga bangsa kami, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami Tuhan. Sehingga dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Lindungi kota kami Tuhan, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari berbagai macam bencana alam Tuhan. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh
dahsyat.